Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Afandi dengan NIM 2023 03 2920. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil dari review artikel Waris. Judul dari artikel yang saya review adalah Analisis Perbandingan Hukum Waris Perdata dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, yang ditulis oleh Lauhul Mahfuz dan diterbitkan oleh Jurnal Hukum Keluarga Islam Elkis volume 7 nomor 2 Desember 2024. Saya mengambil artikel ini untuk direview karena menurut saya artikel ini menarik. Artikel ini membahas dua hukum yang berdampingan yang ada di Indonesia yang digunakan untuk waris. Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem pluralistik, yaitu negara yang memiliki beberapa sistem hukum yang berjalan secara berdampingan. Dalam hal waris, ada dua hukum yang berjalan berdampingan dan ini resmi, yaitu hukum waris perdata yang bersumber dari KUH Perdata dan hukum kewarisan Islam yang berdasarkan KHI, kompilasi hukum Islam. Latar belakang penelitian ini menyoroti problematika yang muncul akibat perbedaan filosofi dan mekanisme dua sistem tersebut, yang seringkali memicu sengketa waris dalam masyarakat yang multikultural, yang memiliki banyak sekali budaya, terutama ketika terjadi tumpang tindih antara kehendak keluarga, ketentuan agama, dan hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif persamaan dan perbedaan antara kedua sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum untuk mengidentifikasi titik temu dan perbedaan teks hukum yang berlaku. Penulis mengajukan hipotesis bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam asas, struktur ahli waris, dan besaran hak, kedua sistem ini sejatinya memiliki tujuan akhir yang serupa. Jadi walaupun ada dua sistem waris, hukum waris di Indonesia, dan sistemnya sangat berbeda, akan tetapi kedua sistem ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi para ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya hukum waris perdata, KUH Perdata, itu bersifat sekunder dan individualistik dengan mengedepankan asas kebebasan berwasiat serta prinsip kesetaraan formal, di mana anak laki-laki dan perempuan itu memiliki hak waris yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Sistem ini juga lebih fleksibel dan inklusif karena mengakui anak luar kawin dan anak angkat sebagai ahli waris yang sah dan berhak menerima bagian waris secara langsung. Fleksibilitas ini memberikan ruang besar bagi kehendak personal waris, namun juga memiliki kelemahan karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris non-formal jika pewaris tidak membuat wasiat tertulis yang jelas. Sebaliknya, hasil temuan pada hukum perkawinan, hukum kewarisan Islam menunjukkan karakteristik normatif teologis, yaitu hukum yang bersumber pada Al-Quran dan hadis dengan menekankan prinsip keadilan proporsional dan distributif. Dalam sistem ini, pembagian waris telah ditentukan besarnya, di mana bagian anak laki-laki itu adalah 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab nafkah yang diemban laki-laki. Dalam pembahasannya, penelitian ini menyoroti ketegangan antara konsep keadilan formal dalam hukum perdata dan keadilan substansif dalam hukum Islam, serta rumitnya penyelesaian sengketa waris lintas agama
akibat ketiadaan forum pengadilan yang tegas. Meskipun KHI dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan nilai religius masyarakat mayoritas, KUH Perdata dianggap lebih responsif terhadap isu kesetaraan gender dan hak anak angkat. Studi ini menyimpulkan perlunya pengembangan sistem hukum waris nasional yang mengintegritaskan nilai-nilai positif dari kedua hukum dan merekomendasikan pendidikan hukum waris kepada masyarakat. Misalnya melalui kursus pranikah agar pilihan hukum dapat dilakukan. Kekuatan artikel. Yang pertama, artikel ini memberikan perbandingan yang jelas dan mendalam. Artikel ini tidak hanya membandingkan aturan pasal, tetapi juga menjelaskan perbedaan dasar di antara kedua sistem hukum. Penulis mampu menggambarkan perbedaan antara KUH Perdata yang menekankan kebebasan berwasiat dan hukum Islam yang menekankan keadilan sesuai tanggung jawab dan peran pada ketentuan dan berpegang pada ketentuan nas, yaitu Al-Quran. Yang kedua, artikel ini relevan dengan masalah sosial saat ini. Artikel ini membahas isu yang sering muncul dalam masyarakat, seperti anak angkat yang diakui dalam hukum perdata tetapi tidak diakui dalam hukum Islam, serta masalah waris beda agama yang belum punya aturan jelas. Tapi dalam hukum Islam jelas ya bahwasanya ahli waris yang berbeda agama itu tidak mendapatkan harta waris. Kemudian yang ketiga, memberikan solusi yang praktis dan bisa diterapkan. Jadi penulis tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan saran yang bisa langsung dipakai. Contohnya, penulis memasukkan metode hukum waris ke dalam kursus pranikah di KUA agar calon pasangan lebih paham dan mencegah sengketa waris di kemudian hari. Kelemahan artikel. Yang pertama, penggunaan metode yuridis normatif untuk membuat klaim tentang perilaku masyarakat. Penulis mengatakan bahwasanya banyak umat muslim memilih KHI karena nilai agamanya, tetapi tidak disertai dengan data seperti survei, statistik, atau wawancara untuk membuktikannya. Hal ini mengakibatkan pernyataan tersebut hanya berdasarkan asumsi dan sumber sekunder tanpa dukungan bukti yang empiris. Yang kedua, pembahasan perbedaan teknis waris masih bersifat umum dan belum menawarkan gagasan baru. Artikel ini hanya memaparkan ulang teori dasar yang sudah umum diketahui, seperti perbedaan hitungan laki-laki dan perempuan. Dalam hukum Islam, laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat dari perempuan, sedangkan dalam hukum perdata, laki-laki dan perempuan itu mendapatkan bagian yang sama, 1:1, tanpa ada jadi analisis yang mendalam. Kesimpulannya, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwasanya ada 2 sistem hukum waris di Indonesia, yaitu KUH Perdata dan KHI. Hal ini menimbulkan kerumitan tersendiri dan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat yang beragam. Inti kajian ini berhasil menggambarkan perbedaan mendasar antara keduanya. KUH Perdata yang bersifat sekunder dan individualitas menekankan kesetaraan formal dan kebebasan berwasiat, sedangkan KHI yang berlandaskan nilai agama menekankan keadilan, proporsional, dan kepastian hukum melalui pembagian yang sudah ditentukan. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya tetap bertujuan menjaga ketertiban dan melindungi hak waris. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk hasil review artikel waris. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.